pertama, ini sekali lagi adalah mekanisme dari bawah ya, suara dari bawah, bukan pilihan teman-teman di DPW DPI Jakarta maupun anggota DPR di DPI Jakarta ya. Ini adalah upaya kita menjaring suara dari bawah. Hasilnya seperti ini. Ternyata masyarakat maunya seperti ini. Jadi sekali lagi kita berharap bahwa memang orang-orang ini yang paling tepat mewakili masyarakat Jakarta yang punya ekspektasi atau harapan bahwa mereka lah yang akan memimpin di 2024 sampai di 2029. Adapun mengenai kekhawatiran terkait dengan Kaisang ya di Depok ya, saya kasih gambaran, iya gimana Mas? Maksudnya muncul nama Kaisang di Depok. Betul. Dan di Jakarta muncul nama Gibran gitu maksudnya. Betul. Apakah PSI sendiri tidak mempertimbangkan misalkan ada stigma atau cap dari beberapa pihak atau masyarakat yang mendukung nama-nama ini agar muncul dinasti nanti ya. Gitu ya, misalnya dibilang gitu ya. Jadi gini Mas, kalau cek lagi berita-berita lama ya sebelum Mas Gibran itu dicalonkan di Solo, itu PSI sejak awal adalah partai yang paling awal mendukung sosok Mas Gibran untuk didorong maju sebagai wali kota Solo. Waktu itu juga suara-suaranya sama muncul, ada skeptisisme, apa bisa anak ini kan belum punya pengalaman, belum punya keahlian, kemudian ini kan nanti jadi dinasti. Tapi waktu itu kami berpikir apa hak kita gitu loh, menghalang-halangi rakyat Solo untuk dapat pemimpin yang baik. Apa hak kita? Atas alasan apapun nggak bisa. Dan juga jangan lupa proses pemilihannya secara terbuka melalui proses demokratis. Tidak ada mobilisasi kekuasaan untuk memenangkan kandidat misalnya. Kalau itu terjadi, tentu itu akan kami tentang juga. Tapi ini kan proses demokratis. Dan ternyata 2 tahun mimpin Solo, Mas Gibran ini menonjol banget. Silakan Mas cek di antara para kepala daerah di Indonesia sekarang. Saya pikir kalau ditanya orang yang paling menonjol sekarang siapa, tanpa ragu banyak orang akan menyebut Mas Gibran. Di daerahnya 96%. Kalau dulu bayangkan, kalau dulu Mas Gibran ini tidak diberi kesempatan untuk memimpin Solo dengan alasan dinasti dan lain sebagainya, yakin nggak kita Solo akan mendapatkan pemimpin di mana rakyatnya 96% puas di tahun kepemimpinan yang kedua? Yakin nggak? Pertanyaan itu kembali ke nurani kita juga gitu. Jadi jangan sampai keinginan masyarakat atau hak masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang baik itu hilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kekhawatiran mengenai dinasti. Dinasti itu bermasalah kalau dia diterapkan dalam satu sistem tertutup non-demokratis. Ada organisasi atau apapun gitu ya, di mana bapaknya punya kekuasaan tanpa batas untuk menentukan anaknya jadi sekjen, yang ini jadi apa, jadi macam-macam. Itu namanya dinasti Mas. Tapi kalau misalnya dalam kasus baik Gibran maupun Kaisang sekarang di Depok, Pak Jokowi sendiri nggak punya partai politik. Kita tahu dalam mekanisme pemilihan kita, kandidat itu harus didukung oleh partai politik pertama. Kemudian yang kedua, itu belum selesai, akan dikembalikan kepada masyarakat melalui proses demokratis yang namanya pilkada. Gitu. Jadi sekali lagi kalau saya atau kami di PSI merasa ini adalah bagian dari proses yang demokratis dan itu sah gitu. Bahkan ya, kalau kita melihat ya di negara demokrasi maju ya, di banyak negara itu ada banyak keluarga yang sukses secara politik. Di Amerika ada keluarga Kennedy misalnya, ada John F. Kennedy presiden, ada adiknya ada Robert Kennedy yang jadi jaksa agungnya waktu itu dan sukses disebut sebagai salah satu pemimpin Amerika. Ada keluarga Bush, ada keluarga Clinton, ada Bill dan kemudian Hillary, dan mereka berprestasi bisa. Saya pikir ukurannya yang diharapkan oleh masyarakat itu adalah prestasinya. Bisa nggak? Saya itu mengibaratkan Depok itu 25 tahun terakhir, 20-25 tahun terakhir itu ibaratnya orang yang tinggal di ruangan yang sumpek. Nggak ada udara segar sama sekali. Langkah PSI mengusung Mas Kaisang itu ibaratnya kita membuka pintu dan jendela dan membuat udara segar masuk. Dampak buktinya apa? Begitu kami mengumumkan, atau bukan, ada inisiatif ya tepatnya, ada inisiatif dari bawah, pengurus di Depok itu mencalonkan nama Kaisang, responnya luar biasa banget. Orang jadi punya harapan lagi bahwa kota yang selama 20 tahun lebih ini mengalami kemunduran, kemandekan, stagnasi, ini bisa bangkit. Ada harapan, ada orang ambil inisiatif, bikin relawan dan lain sebagainya. Saya pikir ini justru terobosan. Jadi sekali lagi yang paling penting adalah prosesnya ada kecurangan atau tidak, terbuka atau
Ada mobilisasi kekuasaan atau tidak, sejauh ini kami melihat itu tidak terjadi, dan kami secara fair kita lihat aja di Solo Mas Gibran sukses, dan kami yakin juga kalau Mas Kaisang diberi kesempatan dan bersedia maju di Depok, Mas Kaisang juga akan membuktikan.